Ini aja silakan on cam saja ya, biar saya tahu, mana yang hadir, mana yang enggaknya. Oke, Daniatul ada nggak Daniatul? Oke, dilanjut. Ya, dilanjut. Eh, Sakor Sektul Ajis ada nggak Ajis? Kamelda? Ada Pak hadir. Oke, itu saya udah lihat, cuman tes aja ini suaranya saya kedengar enggak gitu. Ajis berarti nggak ada. Sela, Ada Pak. Sela ada. Saya absenkan sini ya. Jadi Ajis nggak ada. Diniatul nggak ada ya. Sela ada. Shirley, Saya hadir, Pak. eh, Felicia,
Felicia, ada Felicia? Fatimah? Ada Bapak. Julia? Hadir Pak. Salia hadir tadi. Anissa? Hadir Pak. Uswatun Hasanah? Hadir Bapak. Zuhairina? Hadir Pak. Umi Latifah? Umi Latifah ada? Karista? Hadir Pak. Feby? Hadir Pak. Desi Fitria? Hadir Bapak. Vira Nugraheni? Hadir Pak. Putri Bilkis? Hadir Pak. Tarita Okta? Hadir Bapak. Shirley sudah ya. Rahman Noval? Hadir Pak. Oke, sudah. Apa ini dulu. Apa di offline lagi nggak apa-apa apa ininya. Offline off camera ya. Kamera di off kan lagi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah kita bahas, kemudian nah sekarang masalahnya di sini di regresi. Jadi kalau terjadi multikolinier, maka cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan VIF ya, VIF ya. Nah, kriterianya ya ada 2 sumber referensi yang bisa digunakan. Ketika nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolinier. Ya, jadi memerlukan solusi. Tetapi kalau tidak lebih dari 10, ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ya, kalau lebih dari 5, masih tetap dianggap sebagai multiko. Tetapi yang sering digunakan dalam uji-uji multiko adalah menggunakan VIP yang lebih dari 10. Nah, sebenarnya VIP itu apa gitu ya? Nah, VIP itu apa? VIP itu adalah 1 ya dibagi 1 dikurangi R kuadrat J. R kuadratnya adalah koefisien determinasi ketika variabel bebas XJ diregresikan dengan variabel bebas lainnya. Ya. Contohnya apa? Misalkan kita mempunyai 4 variabel bebas, ya, misalkan gitu, 4 variabel bebas. Lalu kita ingin menguji apakah dalam X1 ini terjadi multiko enggak dengan yang lain, misalnya dengan X2, X3, dan X4. Maka kita perlu membuat regresi linier ya, yang menganggap X1-nya sebagai variabel respon. Ya, berarti nanti ada alfa tambah alfa 1, ini alfa 0 ya. X2 tambah alfa 2 X3 ya tambah alfa 3 X4 ya baru tambah error. Nah, nanti dari sini kan kita mendapatkan alfa topinya. Alfa topi sama dengan dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Baru dari sini ya, dari sini nanti alfa topi itu gini. Alfa nol topi persis seperti yang ada di sini. Kalau kita mau punya model regresi ini, maka kita bisa menentukan dalam bentuk matriks. Kemudian dari sini nanti bisa diperoleh beta topi. Ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan R kuadratnya. Bagaimana cara mencari R kuadrat? Ya. R kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat regresi ya,
dibagi dengan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Nah, karena kita sudah membahas regresi di pertemuan sebelumnya, ya, maka ini dianggap sudah bisa dipahami, ya. Berarti R kuadrat sama jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Gitu ya. Misal gini, kita punya model Y sama dengan ya 2, misalkan di topinya ya, tambah 3x1. Misalkan gitu ya. Nah, ini beta nolnya, ini beta satunya. Bagaimana cara mencari jumlah kuadrat regresi? Ya. Kalau kita punya 10 pengamatan, ya, punya 10 pengamatan, I-nya ada 10, ya apa? I-nya bergerak dari 1 sampai 10 gitu ya. 10. Nah, gitu ya. Maka kita nanti bisa menemukan Y1 topi, ya, kemudian Y2 topi, dan seterusnya sampai Y10 topi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara mencari jumlah R kuadrat. R kuadrat. Nah, kalau menggunakan jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total, nanti ini tinggal mencari berapakah jumlah kuadrat dari ini. Y topi kurangi Y topi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dibagi sigma YI, ya, kurangi Y rata-rata dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus mencari koefisien determinasi apabila modelnya model ini YI sama sekian, ya, maka rumusnya R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total, yaitu sigma YI topi dikurangi YI topi rata-rata dikuadratkan dibagi YI kurang Y rata-rata dikuadratkan. Ya. Sehingga kalau seperti ini, kemudian berapakah X1-nya? Misalkan X1-nya ya, sama dengan 2, tinggal dimasukkan, berarti ini berapa? Ya. 2 tambah 3 kali 2, 8. Ya. Kemudian X1 2-nya misalkan dengan 1, tinggal dimasukkan. Seperti itu caranya sama ya. Oke, sekarang bagaimana cara mendeteksi multico? Kembali ke yang tadi ya, yaitu menggunakan view. View itu adalah 1/1 dikurangi R kuadrat Y, di mana R kuadrat Y adalah koefisien determinasi ketika variabel bebas XY diregresikan dengan variabel bebas lainnya. Nah, berarti di sini cara mencari R kuadrat Y, ya, R kuadrat Y, nanti cara mencarinya adalah sigma X Y topi kurang X Y topi dirata-ratakan, ya, XJI ya. Nah, ini kuadratkan dibagi sigma X JI dikurangi XJ rata-rata dikuadratkan. Nah, itu adalah R kuadrat J, ya. Jadi kalau di sini ada 1, berarti ini 1. Ya, di sini 2, berarti di sini 2, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa mendeteksi ketika sudah diperoleh ini, masukkan ke rumus ini, jadilah FIF. Nah, jadi kalau lebih dari 10, maka terjadi multico. Nah, bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Nah, ada beberapa solusi yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan regresi Ridge dan bisa menggunakan regresi komponen utama atau PCR.
Principal, komponen. Sekarang kita bahas satu-satu. Bagaimana teknis dari range regression. Nah, lagi-lagi perlu direview kembali ya. Multico itu dampaknya ini terjadi multico itu dampaknya adalah matriks X transpose X-nya singular. Apa itu singular? Singular itu berarti tidak mempunyai inverse. Jadi matriks singular X transpose X-nya. Ya. Nanti determinannya akan sangat kecil ya. Kalau dalam Ale ya benar-benar sama dengan 0. Tapi faktanya dalam di data itu yang benar-benar 0 jarang terjadi, yaitu yang mungkin adalah mendekati 0. Ya, jadi matriks X transpose X ya ketika terjadi multikolinear itu akan memperbesar variansi. Karena apa? Karena matriks X transpose X inputsnya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan menyisipkan variabel K. Sini KI ya, KI. Kalau yang biasa kita gunakan untuk mencari beta topi ya, kan seperti ini. X transpose Y. Nah, dengan menggunakan regresi, jadi beta topinya, ya beta topi ridge gitu ya, beta topi ridge sama dengan X transpose X tambah KI ya, inverse X transpose Y. Jadi kalau kita punya data, nanti dicari X inverse X-nya, kemudian ditambah KI inverse ya, X transpose Y ya. Asalnya seperti ini dengan matriks X transpose X ini gitu ya, X transpose Y ini ya, diubah menjadi X transpose X tambah KI inverse X transpose Y. Nah, kita kan mengharapkan ketika memodelkan itu ya, mempunyai estimator yang tak bias, kemudian variansinya minimum. Ketika terjadi multico, tentunya variansinya tidak lagi minimum. Karena apa? Karena di sininya elemen-elemen di sininya akan membesar. Mengapa membesar? Bayangkan saja kalau Anda punya matrik A, ya, kemudian nanti akan dicari matrik A inverse-nya. Secara rumus yang biasa itu kan 1 dibagi determinan A kali A join A. Nah, kalau determinannya mendekati 0, pasti elemen-elemen yang ada di sini sangat besar. Ya, sangat besar. Kalau elemen-elemen sangat besar, pasti nanti variansinya juga sangat besar. Variansi betanya ya. Variansi betanya sangat besar. Ya, karena apa? Karena variansi beta itu fungsi dari X transpose X inverse. Ya. Jadi variansi beta itu ini X transpose X inverse. Kemudian di sininya sigma kuadrat. Nah, gitu ya. Yang digunakan adalah X transpose X. Jadi kalau ini besar, pasti ini besar. Mengapa ini besar? Karena terjadi multico ya mendekati 0. Dan ini tidak secara manual ya. Karena apa? Karena terkendala oleh pencarian matriks inverse untuk variabel X yang banyak. Jadi konsepnya seperti itu.
Nah, untuk matriks 3x3 mungkin masih bisa ya masih bisa. Oke, dilanjut. Nah, sifat-sifat dari estimator model ridge regression, ya, sifat-sifat dari estimatornya, nilai ekspektasi dari ini bersifat bias. Mengapa? Karena ekspektasi beta topi R-nya sama dengan X transpose X tambah KI inverse X transpose X beta. Jadi bias sebesar ini. Nah, sekarang bagaimana kalau K-nya sama dengan 0? K sama dengan 0. Berarti kalau K sama dengan 0, ridge regression itu ya ini akan sama dengan yang biasa. Multiple linear regression yang biasa gitu ya. Kalau K sama dengan 0 berarti X transpose X 0 kali I berarti 0 ya. Jadi X transpose X inverse X transpose Y sama dengan beta berarti nantinya ya. Nah, kalau K sama dengan 0, biasnya ini kalau K-nya tidak sama dengan 0 berarti biasnya sebesar ini. Ini biasnya ya. Biasnya. Nah, matrik kovariansinya seperti ini, kemudian matrik variansi seperti ini. Trace itu trace ya. Jadi kalau kita punya matrik A ya. Matrik A sama dengan A, B, C, D. Kalau terus dari matrik A berarti jumlahan dari elemen diagonalnya ya. A tambah D ya, A tambah D. Lalu ada mean square error ya. Mean square error itu sama dengan jumlahan dari variansinya ditambah bias. Ditambah bias. Ya. Nah, kalau diuraikan akan seperti ini. Di apa namanya? Rumus saja lah ya, ini rumus saja. Kalau diturunkan nanti akan lama dan panjang. Nah, dihafalkan saja ya. Kalau menggunakan ridge regresi, jadi ini bisa digunakan untuk satu skripsi ya dengan konsep ini. Regresi konsepnya adalah mencari K yang dapat mengoptimalkan nanti beta topinya akan stabil dan variansinya minimum, variansinya kecil lah ya, kecil. Oke, jadi yang penting adalah bagaimana menentukan nilai K agar estimatornya optimum. Kalau menggunakan OLS tadi, kalau menggunakan yang biasa ya, MLR yang biasa, kalau terjadi multi-co pasti variansinya besar, itu pasti ya. Karena apa tadi ya? Jadi di matriks inverse-nya nanti elemen-elemen akan membesar. Sekarang bagaimana cara menstabilkan parameter estimator? Yaitu menggunakan plot standar beta dengan K. Di sini ada 9 variabel bebas. Ini contohnya saja ya. Kemudian dari sini kita mencari standar error dari beta untuk setiap nilai K. Jadi ini dicoba ya. Bagaimana kalau K-nya 0,001 misalkan. Atau 0,001 ya. Ketika K-nya sama 0,01 ya. Ini sangat kecil nih. Ini mendekati 0 ya. Perhatikan standar errornya. Standar errornya ke sini nih, yang kuning. Yang kuning itu berarti dia multi-co-nya sangat tinggi. Lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Nah, bagaimana kalau dibuang? Boleh saja dibuang. Namun, apakah variabel tersebut penting atau tidak? Nah, kalau penting jangan dibuang. Lalu bagaimana kalau K-nya
10 pangkat negatif 3, misalkan 0,001. Hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau K-nya berapa dari sini ya? Dan di sini kemudian ternyata ketika K-nya sama dengan 1, ya, K sama dengan 1, ini sekitar 1 lah ya. 1, dia mengerucut di sini. Jadi relatif stabil standar Dice betanya di sini relatif stabil, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan regenerasi dengan mengambil K sama dengan 1. Jadi ini harus dicoba dengan menggunakan berbagai nilai K. Nah, ini dengan pemrograman. Nah, ini output dari NCSS. Ini bisa Anda cari ya, software untuk ini. Bisa menggunakan ini, NCSS, bisa menggunakan R atau yang lainnya. Ya. Kalau ini otomatis tinggal masukin data, baru klik nanti akan keluar. Ya. Nah, bisa menggunakan versi trialnya lah ya. Kalau yang aslinya kan biasanya berbayar. Kalau menggunakan R itu free ya. Nah, misal kita punya data seperti ini. Ini ada 6 buah variabel bebas dan 1 variabel tak bebas. Nah, kemudian coba kita menggunakan data ini untuk memodelkan data tersebut ya. Saya menyimpan data ini di dalam bentuk TXT ya. Namanya data contoh. Data contoh, kemudian nanti harus memanggil paket car ya. Ini untuk memunculkan nilai PIF ya. Kemudian nanti dibuat modelnya ya. Ini menggunakan model OLS atau MLE gitu ya. Kemudian nilai PIF-nya dikeluarkan. Nah, ini sintaknya ya. Ini sintaknya. Di library ini, kemudian X sebagai ini ya. Kemudian data Y-nya ini, kemudian nah ini lambdas. Jadi lambdas itu maksudnya kita mencoba tadi K ya. Nggak apa lah, ini K itu lambdas itu sama dengan K. Dan nilai K-nya berapa dia buat kemudian JLMnet ya. Kemudian summary, jadi ini mau mengeluarkan output yang ada di feed ya. Nah, ini menggunakan regresi, kemudian ini menggunakan mencari nilai K yang terbaik ya. Baru nanti diregresikan lagi dengan menggunakan K yang terbaik. Jadi pertama mencari nilai K berapa ya. Kemudian ketika sudah diperoleh, misalkan ini 0 ya. Baru nanti dicari beta ininya. Regresi sama dengan X transpose X tambah ini K0 I inverse X transpose Y. Ya. Jadi yang pertama adalah mencari nilai K berapa yang menghasilkan regresi yang terbaik. Nanti ini bisa Anda coba ya dengan data yang lain gitu ya. Tapi X-nya harus banyak supaya muncul multiko yang lebih menarik lagi gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, ini kan tadi ada 2 cara untuk menentukan solusi terhadap kasus terjadinya multikolinear, yaitu ridge regresi dan principal component regression. Nah, sekarang masuk ke principal component regression. Nah, syarat untuk bisa ini minggu depan lah ya praktek ini ya, cara step by step untuk ridge regresinya dan regresi komponen utamanya.
Sekarang ini dulu, dipahami dulu konsepnya. Nah, sekarang principal component regression. Regresi komponen utama. Regresi komponen utama ini prinsipnya adalah mentransformasi variabel-variabel X ya, agar yang tadinya terjadi multiko menjadi tidak multiko gitu. Jadi intinya mentransformasi X ya ke Z ya, atau ke apa ini di sini ke W ya, mentransformasi dari matriks X ke W ya, ke W. Seperti ini caranya. Dari matriks dari variabel-variabel X dinormalisasi dengan cara apa? Dengan cara X dikurangi mu dibagi sigma. Kemudian dari sini dibentuk matriks Z transpose Z. Ya. Asalnya kan X ya. Sebentar lagi lah ya, sebentar lagi. Ini asalnya matriks X transpose X. Nanti diubah menjadi Z transpose Z. Nah, dari sini misalkan C ya, baru nanti dicari nilai eigen. Ini. Nah, nilai eigen. Kemudian dari nilai eigen nanti dicari vektor eigen. Hasil vektor eigen baru nanti membentuk komponen utama. Kalau ini panjang, ya, prosesnya panjang. Kalau tadi hanya menambahkan nilai K, kalau ini prosesnya panjang. Jadi prosesnya dari X ditranspos ke Z, dari Z dibentuk Z transpos Z, dari Z transpos Z nanti dicari nilai eigennya, dan nilai eigen dicari vektor eigen, dari vektor eigen dicari komponen utama. Nah, lalu si variabel komponen utama ini dijadikan sebagai variabel bebas. Itu ya. Jadi nanti dijadikan sebagai variabel bebas. Baru nanti dari sini dikembalikan lagi ke asal karena model hasilnya ini. Maka dikembalikan lagi ke sini. Caranya bagaimana? Ya seperti ini lah ya, seperti ini. Nah, ini agar lebih panjang dan ribet nanti menggunakan software saja ya untuk analisanya. Ya. Kira-kira seperti ini teknisnya ya. Jadi pertama lakukan principal komponen analisis, yang kedua lakukan principal komponen regression. Ini PCA-nya, kemudian seperti ini ya. Kemudian nanti ini PCR-nya. Nah, itulah ya. Ini kira-kira untuk pertemuan hari ini. Sisa waktunya silakan untuk mempelajari apa yang sudah saya jelaskan. Ya. Yang jelas, kalau manual mencari matriks yang berukuran besar tidak memungkinkan ya untuk jadikan sebagai bahan ujian. Jadi kalau ini konsep saja, nanti aplikasinya menggunakan software, software statistika. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Yang tadi saya sebut, apakah sudah hadir di sini? Yang belum respon? Ajis, ada Ajis? Carista, ada Carista? Hadir, Pak.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya untuk hari ini. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.